ada yang digelindingin buah, terus jongkok. Enggak, itu bukan, di sana tidak ada kesopanan. Islam itu sangat sopan, mendidik orang untuk menjadi manusia sopan berdasarkan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, gimana kabar Anda sekalian? Kami harap kalian semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Dunia maya lagi panas banget ya teman-teman. Tagar boykot Trans 7 sekarang jadi trending di mana-mana. Katanya Trans 7 menghina pesantren dan melecehkan ulama-ulama dan kiai. Katanya ya teman-teman. Tapi tunggu dulu. Benarkah Trans 7 melecehkan dan menghina pesantren ya teman-teman? Benarkah Trans 7 sejahat itu? Atau ada pihak-pihak yang lain sengaja memelintir kata? Fakta, biar publik terbakar emosi. Mana lebay. Kalau katanya jongkok itu tanda hormat, ya oke, niatnya bagus. Tapi kan hormat nggak harus sampai kelihatan ngerendahin diri sendiri. Apalagi kalau makanan dilempar-lempar cuma buat ngasih ke santri. Kita lihat dulu ya faktanya. Trans 7 cuma menayangkan ulang reel yang sebenarnya sudah ramai di medsos sebelumnya. Video itu bukan buatan Trans 7 ya teman-teman, tapi cuplikan yang sudah beredar luas. Mereka hanya menampilkan kembali dengan keemasan jurnalistik. Tapi entah kenapa publik langsung ngamuk seolah-olah Trans 7 menghina pondok, seolah mereka menghina santri. Padahal bro, media tugasnya menyampaikan informasi, bukan menutup-nutupi. Kalau ada kejadian yang viral, ya itu diberitakan. Jadi pertanyaannya bukan kenapa Trans 7 menayangkan, tapi kenapa publik langsung menuduh tanpa tabayun. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, nyuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh kayaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan rawan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan, walau gratisan. Aku lihat banyak yang bilang, makanya mondok biar tahu adab. Tapi bentar deh, kita yang nggak mondok aja udah tahu bedain mana hormat, mana lebay. Kalau katanya jongkok itu tanda hormat, ya oke, niatnya bagus. Tapi kan hormat nggak harus sampai kelihatan ngerendahin diri sendiri. Apalagi kalau makanan dilempar-lempar cuma buat ngasih ke santri. Niatnya mungkin baik, tapi caranya kelihatan kurang pas. Kita dari kecil udah diajarin buat menghargai rezeki. Adab itu bukan cuma soal cara kita hormat ke orang, tapi juga gimana kita menghormati nikmat yang kita terima. Jangan sampai alasan hormat malah jadi pembenaran buat hal yang gak logis. Kadang orang paling ribut soal adab, justru lupa adab yang paling dasar, menghargai rezeki dan sesama. Trans 7 itu harus diboikot. Trans 7 itu harus ditutup. Itu perkataan santri-santri yang mabuk agama dan yang menormalisasikan perbudakan di pesantren. Menurut gua ya, apa yang dibilang di acara di Trans 7 itu fakta loh. Enggak, maksud gua kayak gini. Kalian kalau masalah kayak gini, cepet turun dan demo. Lah santri-santri yang ketimpah di pesantren itu, mana kalian nggak ada demo, kalian nggak minta keadilan kan? Jangan berlindung di kata adab deh. Dan jangan berlindung di kata agama ya. Nabi aja nggak menyarankan untuk sahabatnya menunduk kepadanya. Dikasih fakta malah nggak terima. Jadi menurut kalian kayak gimana guys? Tulis komentar kalian di bawah. Setuju diboikot karena nge-framing para kiai yang banyak duitnya. Jadi gini coy, kalian tahu kan Trans 7 channel TV yang dimana salah satu acaranya yaitu Expose ngebuat sebuah berita tentang kehidupan yang ada di pesantren. Nah, omongan hostnya ini bener-bener menyakiti banyak orang-orang pesantren. Dimana acara ini sempat menghina murid pesantren yang ngesot demi bisa ngasih amplop ke kiai, sampai membahas kiai yang hidupnya mewah dengan mobil miliaran. Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop.
Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Tempat ini jadi korban kemarahan santri pesantren gara-gara Trans 7 Transmart. Tak karena nama depannya sama-sama Trans ya, jadi mungkin Transmart jadi sasaran utama. Dimana kalau kalian tahu, Transmart Jember didatangi ratusan santri untuk protes tentang penayangan ekspos di Trans 7 yang merendahkan kehidupan pesantren. Tapi ya, ini Transmart anjing, cuma tempat buat belanja doang, kagak ada hubungannya sama bikin acara di Trans 7. Trans Studio Mall. Oke, kalau semua yang menayangkan fakta dianggap menghina, lama-lama media takut bicara jujur. Padahal kita butuh media yang berani menampilkan kebenaran. Jangan sampai budaya kita menjadi asal nggak suka langsung boykot. Ingat bro, boykot itu memang hak rakyat, tapi harus didasari dengan nalar, bukan amarah. Jangan sampai yang kita lawan itu adalah kebenaran itu sendiri. Oke, itu hak-hak semua yang menyuarakan. Tapi di sini kami juga menayangkan bahwasanya kru dari Trans 7 telah mengklarifikasi di DPR. Oke, mari kita lihat tayangannya. Pos Unsensor itu diproduksi oleh PH, bukan oleh in-house production Trans 7. Trans 7 telah menghentikan program Expose Unsensor dari seluruh saluran penyiaran, baik siaran televisi, media sosial, maupun platform digital resmi Trans 7 lainnya. Kami juga akan menghentikan, walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI, tapi kami juga mendapat arahan dari Pak Hairul Tanjung, dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan kami hentikan untuk seterusnya. Manusia memang selalu silau dengan harta. Walau sudah mempunyai harta melimpah, tapi tetap saja ingin memiliki harta yang lebih lagi. Janganlah menjadi orang yang serakah, mau untung malah buntung. Ikuti kisahnya dalam Reka Ulang. Oleh PH, bukan oleh in-house production Trans 7. Oke, barusan kita telah melihat tayangan dari anggota atau kru dari Trans 7 telah mengklarifikasi di Parlemen DPR. Sekarang mari kita lihat, ada seorang tokoh juga muncul dalam fenomena dan yang lagi tren ini, yaitu Anwar Kong. Begini, kalau sikap begitu, jalan jongkok itu adalah adab yang berlebihan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan itu, dan saya pribadi juga setuju dengan logika ini. Nabi Muhammad SAW adalah cerminan kesederhanaan. Beliau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak pernah minta disanjung berlebihan, apalagi sampai orang berjalan jongkok atau menunduk di hadapannya. Hormat boleh bro, tapi jangan sampai menuhankan manusia. Adab itu indah kalau dilakukan dengan ilmu, bukan fanatisme buta. Yang beliau sampaikan bukan menghina loh, tetapi meluruskan. Tetapi sayangnya sebagian orang malah tersinggung tanpa memahami makna ucapan itu. Oke, lebih jelasnya mari kita lihat tayangannya bersama-sama bro, biar tidak gagal paham ya. Untuk memperbaiki lingkungan pendidikan yang terjadi di pesantren, kalau itu benar. Ya kan udah ada tayangan ya kan? Iya, nanti diperlihatkan ke masyarakat. Iya, nanti ada editingnya. nah, editingnya kamu perlihatkan. Nah, menurut Eta dari tayangan-tayangan tadi ada yang digelindingin buah terus jongkok. Enggak, itu bukan, di sana tidak ada kesopanan. Islam itu sangat sopan, mendidik orang untuk menjadi manusia sopan berdasarkan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang, kamu udah perlihatkan saya sebagian orang disuruh jongkok lalu nerima sesuatu dari dari kiainya, lalu kiainya berdiri melemparkan makanan kepada murid-muridnya.
nggak ada dalam Islam. Saya walaupun hanya ya sekitar 2 tahun, yang saya pelajari, yang saya diajarkan adalah kesopanan itu. Jadi kalau misalkan pun yang ada tokoh-tokoh terus kita jongkok-jongkok sampai bungkuk-bungkuk salah? Ya itu tergantung ya. Kalau saya tidak pernah melakukan itu. Islam pun tidak Islam tidak mengajar. Kita diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita, orang kepada guru kita, tapi tidak sampai berlebihan. Gitu. Ya kita tidak perlu jongkok lalu cium tangan kayak apa gitu. Enggak juga. Kita diajarkan untuk sopan sebagai manusia. Ya. Saya menghargai orang itu karena dia lebih tua, dia juga kiai, ya saya salami. Kalau ini bisa saya peluk sebagai penghargaan. Tapi kalau sampai saya harus jongkok lalu kemudian ini, saya kira tidak seperti itu juga, ya, kesopanan. Nah oleh karena itu saya pikir juga mungkin perlu berbicara tentang hal-hal seperti ini. MUI. Iya. Artinya ada hal-hal tertentu yang perlu dipikirkan untuk kelangsungan pendidikan ke depan, pendidikan Islam ke depan. Itu saya kira cukup ini, dan ini hanya sekedar. Sekali lagi, saya sungguh-sungguh memohon maaf. Saya tidak bermaksud sama sekali untuk mengajari, tetapi sekedar untuk mengajak, untuk merenungkan kalau apa yang ditayangkan itu nanti tertonton, tolong jadikan bahan permenungan yang agar supaya lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan pesantren, akan dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Tantangan masa depan pun sudah berbeda, saya kira itu. Nah, itu tadi tayangan dari kami, mulai dari awal sampai akhir. Jadi kesimpulannya, Trans 7 tidak otomatis salah, hanya karena menayangkan fakta. Yang salah adalah kalau kita menilai tanpa memahami konteks. Media bukan musuh, yang jadi musuh itu adalah kebodohan dan fanatisme yang tanpa logika, ya teman-teman. Mari kita belajar dari kisah ini. Jangan mudah terbakar, tapi juga jangan buta terhadap kebenaran. Kalau kalian setuju kalau adab itu penting, tulis pendapat Anda di kolom komentar, oke? Dan seperti biasa bro, jangan lupa like, subscribe, dan share biar banyak yang melek logika. Karena di sini kami tidak asal ngomong, kita ngomong pakai data, pakai akal, ya. Oke, terima kasih telah menonton tayangan kami. Bila mana ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وهذا مطلبي يا نبي